Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, baptislah mereka senama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Betul kan? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Munsir Situmorang yang ngaku mantan misionaris itu menuduh orang Kristen melakukan kristenisasi karena ada satu ayat di dalam Alkitab yang membuat orang Kristen ini agresif untuk mengabarkan Injil kepada semua orang supaya mereka menjadi Kristen, katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Karena mereka sangat fanatik, diajarkan apa? Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, baptislah mereka senama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Betul kan? Berdasarkan ayat, motivasi ayat ini, mereka 1001 cara agar umat Islam itu murtad. Karena Islam, Kristen itu agama agresif, progresif. Beda dengan Hindu dan Buddha. Hindu Buddha nyaris tidak menyampaikan agamanya kepada orang lain. Betul? Bapak bekerja di toko China, agamanya Buddha. Gak pernah dia pengaruhi Bapak masuk Buddha. Bapak tinggal di rumah orang Hindu Bali, dia tidak pernah pengaruhi Bapak masuk rumah Hindu. Tapi coba Bapak bekerja di toko Nasrani, 1001 cara mereka mempengaruhi kita. Karena ada ayat unggulan bagi mereka. Karena itu pergilah ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi murid, Roh Kudus. Kalau melihat gaya Ustadz Munsir Situmorang dalam berdakwah tadi itu ya, ini namanya menjelek-jelekkan orang lain, menceritakan keburukan orang lain supaya dia terlihat baik, dia terlihat bagus. Dia menjelek-jelekkan orang lain supaya boroknya dia itu tidak kelihatan. Inilah Ustadz Munsir Situmorang ini ya. Jadi dia menuduh orang Kristen melakukan kristenisasi dengan cara yang agresif karena ada satu ayat di dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ayat ini kemudian, kata Ustadz Munsir, menjadi dasar bagi orang Kristen untuk melakukan kristenisasi dengan cara yang agresif, bahkan dengan berbagai cara. Nah, apakah betul yang disampaikan oleh Ustadz Munsir bahwa orang Kristen harus melakukan kristenisasi dengan berbagai cara? Nah, kalau kita melihat ayatnya, Matius 28 ayat 19, ini memang perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya sendiri tidak menolaknya ya, bahwa ini adalah perintah, karena memang panggilan orang Kristen salah satunya adalah untuk pergi memberitakan Injil. Jadi pergi, sampaikan Injil. Kalau ada orang yang percaya, dimuridkan. Kalau ada orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dimuridkan dulu. Setelah dimuridkan, dia paham apa yang dia imani, baru dibaptis. Jangan dibalik dulu ya, dibaptis dulu, baru dimuridkan. Itu salah. Jadi dimuridkan dulu sampai dia paham betul apa yang dia imani, lalu dibaptis. Karena ada banyak orang yang kemudian diinjili, percaya, langsung dibaptis, nah tiba-tiba hilang, ya karena dia tidak paham imannya. Nah setelah dibaptis, dia dimuridkan lagi, sampai benar-benar dia bertumbuh dalam iman dan pengetahuan kepada Allah Tritunggal. Jadi muridkan dia, dampingi dia, sampai pada tahap mandirikan dia, tapi tetap dimentori. Dan jangan buru-buru murtadin ini diberi panggung dalam pelayanan. Karena dia masih anak-anak yang sedang belajar, ya. Imannya itu masih anak-anak.
Jadi jangan dikasih dikasih panggung dalam pelayanan dulu ya. Nanti kalau sudah waktunya, dia sudah dewasa, baru diberi kepercayaan untuk melayani. Itu kalau ada orang yang percaya. Kalau ada orang yang menolak, ya pergi, kebaskan debu kaki, cari tempat lain, ya, cari orang lain. Kalau ada orang yang percaya lagi, lakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang menolak lagi, ya pergi lagi. Gitu ya. Nah, kemudian apakah melakukan dengan segala cara? Tidak pernah. Gitu ya. Nah, itu orang Kristen bagi-bagi sembako. Nah, bagi-bagi sembako itu bukan bagian dari pelayanan penginjilan. Bukan. Itu murni berbagi kasih kepada orang lain dalam bentuk sembako. Gitu ya. Jadi orang Kristen sudah diberkati, Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, termasuk mereka yang tidak seiman dengan kita. Jadi nggak boleh melakukan segala cara, bagi-bagi sabun, bagi-bagi uang, bagi-bagi apapun, itu nggak boleh. Karena nanti kalau kita melakukan hal itu, orang yang percaya Yesus itu imannya nggak murni, nggak tulus, jadi dia hanya berharap pemberiannya saja, tapi tidak menerima pesan Injil yang kita sampaikan. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang tadi ya. Orang Kristen katanya melakukan kristenisasi dengan cara yang agresif. Bagaimana dengan Islam? Apakah Islam tidak melakukan islamisasi? Apakah Anda menuduh kami kristenisasi supaya islamisasi yang kalian lakukan ini tidak kelihatan? Mari kita simak video dari Ustadz Nababan berikut ini, yaitu tips bagaimana mengislamkan orang NTT. Allah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al-hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah, pakai ilmu. Tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Nah, ini baru namanya ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Jadi dia membantu ngasih sembako, ngasih sumur bor tadi itu dengan cara yang tidak gratis atau tidak tulus, tidak ikhlas, tapi ada maksud tersembunyi di dalamnya, yaitu untuk berdakwah. Ini kata Ustadz Nababan sendiri loh ya, dia ke NTT bawa uang banyak, jadi untuk membantu mereka kemudian berdakwah. Nah, apakah cara-cara ini tidak menghalalkan segala cara? Nah, jadi Ustadz Munsir Situmorang, Anda ini tidak bercermin kepada apa yang Anda lakukan. Jadi sebelum Anda membuka mulut, seharusnya Anda melihat tengkuk sini ya. Kalau orang Jawa itu bilang delok gitokmu gitu ya, lihat bagian belakangmu ini. Artinya sebelum kita mengucapkan sesuatu yang buruk kepada orang lain, kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita lebih buruk dari orang lain yang kita jelek-jelekkan. Itu falsafah Jawa. Jadi Ustadz Munsir, nah Islam pun melakukan dakwah. Bahkan caranya sudah dibukakan terang-terangan oleh Ustadz Nababan. Jangan menuduh orang Kristen melakukan kristenisasi. Jadi itu ya. Sekian dari saya, semoga kita semuanya diberkati Tuhan. Shalom, salam waras, Tuhan memberkati kita semuanya.